Iya, ini adalah pelajaran terakhir. Jerusalem Temple and Second Coming of Jesus. Iya, bait suci Yerusalem, judulnya bait suci Yerusalem dan kedatangan Yesus kedua kali. Bait suci Yerusalem dan kedatangan Yesus yang kedua. Bait suci Yerusalem dan kedatangan Yesus yang kedua. 989, Solomon built the temple. Oh iya, pada tahun 989 Raja Salomo mendirikan bait suci Yerusalem. Pada tahun 989 sebelum Masehi, Raja Salomo mendirikan bait suci. This is what we call Solomon Temple. Inilah yang disebut dengan bait suci Salomo. Also, they call the first temple. Juga disebut dengan bait suci yang pertama. The location of the temple. Where is the location of the temple? Ya, di manakah letak bait suci? Di mana letak bait suci? That is the Mount Moriah, where Abraham sacrificed his son. Iya, letak bait suci itu adalah di Gunung Moria, tempat Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Lokasi bait suci adalah di Gunung Moria, tempat di mana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. 1,000 years ago. So that means BC 2000 BC. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria. Mount Moriah is today's Jerusalem. Gunung Moria saat ini adalah Yerusalem. Also Sion Mount. Dan juga disebut Gunung Sion. Juga disebut Bukit Sion. 586. Selanjutnya, tahun 586 sebelum Masehi. Tahun 586 sebelum Masehi. Babylonian destroyed. Babylonian came to Judah and destroyed the temple. Ya, kerajaan Babel datang ke Yehuda dan menghancurkan bait suci. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Babilonia datang ke Yehuda dan menghancurkan bait suci Yerusalem. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Babilonia datang ke Yehuda dan menghancurkan bait suci. And 516 next. Dan pada tahun 516 sebelum Masehi, By the help of Persian king, don't go all the way. I need space there. Okay, so this is double space. So that's okay. Yeah, going on. With the help of Persian king, this building was rebuilt. ya, pada tahun 516 sebelum Masehi, bait suci Yerusalem dibangun kembali dengan bantuan Raja Persia. Pada tahun 516 sebelum Masehi, bait suci Yerusalem dibangun kembali dengan bantuan Raja Persia. This temple is called the second temple. Ya, bait suci ini disebut bait suci yang kedua. Bait suci ini disebut bait suci yang kedua. Also, this temple is called Zerubbabel temple. Ya, juga disebut dengan bait suci Yerubabel. Bait suci Jerubabel.
the time Zerubbabel was a governor of Jerusalem there, Ya, pada waktu itu Zerubabel menjabat sebagai gubernur. so he helped building the temple. Jadi dialah yang membantu membangun kembali bait suci Jerusalem. Now, next is Selanjutnya 20. pada tahun 20 20 SM. pada tahun 20 sebelum Masehi. Right now, temple was about 500 years old. Very old. This temple became very old. Ya, pada masa ini yaitu tahun 20 sebelum Masehi, bait suci Jerusalem itu bangunannya sudah sangat tua. Right now, becomes a very old temple. Iya, bangunan bait suci Jerusalem sudah sangat tua. Now, King Herod, he is not a Roman king. This is Herod king. It's Edomite. It's Edomite king. Roman Empire appointed him to govern Israel. He's a foreigner. He's not a Roman man. He's an Edom man. Okay, he's called King Herod. Iya. Herod. Okay, you write down. King Herod advised the Jewish people to rebuild the temple for them because this is too old. So King Herod said, I will rebuild it. I will destroy it. And I will rebuild the temple for you. Okay? So he did it. So we call it King Herod Temple. Iya. Pada tahun 20 sebelum Masehi, Kekaisaran Roma menunjuk Herodes yang berasal dari Edom, dan Raja Herodes ini mengajak orang Israel untuk memugar kembali bait suci Jerusalem, dan akhirnya bait suci Jerusalem dipugar kembali, dan ini disebut dengan bait suci Herodes. It will take them to complete this temple main building. To finishing the main building, it took them 7 years. Right down. Ya, untuk menyelesaikan perbaikan bait suci ini, yaitu gedung utama bait suci, diperlukan waktu selama Don't go all the way. 7 years. 7 years. Nah, diperlukan waktu selama 7 tahun. It took them 7 years. Dibutuhkan waktu selama 7 tahun untuk memperbaiki bait suci Jerusalem. To finish the main building. But all other annex buildings, the main building and the small other buildings, Iya. so building all the Jerusalem complex, whole entire complex, like a shopping center complex, to finish the entire Jerusalem temple with the small annexes all together. It took them 70 years, 70. Okay. Iya, jadi dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk memperbaiki gedung utama bait suci Jerusalem, tetapi Herodes juga membangun sekitarnya kompleks bait suci, dan untuk membangun seluruhnya itu dibutuhkan waktu 70 tahun. Iya, untuk membangun kompleks Jerusalem, bait suci Jerusalem itu dibutuhkan waktu sekitar 70 tahun. Untuk memperbaiki gedung utama bait suci Jerusalem dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun, tetapi untuk mendirikan gedung-gedung di sekitarnya dan kompleks bait suci dibutuhkan waktu sekitar 70 tahun. Word of Jesus. Pada tahun 4 sebelum Masehi adalah kelahiran Yesus Kristus. This
Jesus public ministry started. Ya, pada tahun 26 Masehi, Yesus memulai pelayanannya. Pada tahun 26 Masehi, Yesus memulai pelayanannya. Jesus visited Herod temple. Yesus mengunjungi bait suci Herodes. Pada saat pelayanannya, Yesus juga mengunjungi bait suci Herodes. Open bracket. I'll give you Bible verse. Yohanes Ayat Alkitab Yohanes 2, 2 13, ayat 13 22. sampai 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Now we are going to read that. Ya, kita akan membaca Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Now Jesus said this. He asked Solomon 1,000 years ago, okay, to build the temple. Okay. Ya, Yesus menjelaskan di sini bahwa pada 1000 tahun sebelumnya, yaitu pada masa Salomo, Yesus menyuruh Salomo untuk mendirikan bait suci. Write down. Jesus asked King David and Solomon to build the temple. Ya, pada tahun 989 sebelum Masehi, Tuhan menyuruh Daud atau Salomo untuk mendirikan bait suci. Now, he asked Israelis to kill 100% pure. Okay, to kill the lambs. Okay, so the lamb sacrifice performed inside of him. Ya, Tuhan menyuruh umat Israel untuk mengorbankan anak domba di bait suci Yerusalem. Continue right down. But Israelis did not obey what Jesus asked to do. Ya, tetapi umat Israel tidak menaati perintah Yesus ini. Tetapi umat Israel tidak menaati perintah Yesus. They brought unclean lamb and blind lamb, not tail cut nail, not all kinds of dirty lambs as a sacrifice. Iya, tetapi umat Israel tidak menaati perintah Tuhan Yesus. Mereka mempersembahkan anak domba yang bercacat di bait suci.
Yerusalem. Seharusnya mereka harus mempersembahkan domba yang tidak bercacat, tetapi umat Israel mereka membawa domba yang bercacat dan yang tidak baik, dan mereka mempersembahkan di bait suci Yerusalem. So Jerusalem temple service became commercialized. Jadi pada masa Yesus, layanan di bait suci Yerusalem itu menjadi seperti perdagangan. Mereka menjual beli di bait suci. That's the New Testament church will be like that. Iya, ini adalah gambaran dari gereja di Perjanjian Baru. Not teaching the sound gospel, but all mixed gospel and commercialized. Iya, di mana gereja-gereja tidak mengajarkan lagi Injil yang utuh, tetapi membuat gereja semacam tempat berdagang atau mencari untung. Today's churches are just like this. Iya, jadi gereja-gereja masa kini juga sudah mirip dengan saat masa Yesus. Now, Jesus said this. This is the reason I ask you to build the temple and killing animals. What the reason is this, to show who I am. Iya. Okay? Yesus menjelaskan di sini bahwa alasan mengapa ia menyuruh umat Israel mempersembahkan anak domba di bait suci adalah untuk menjelaskan kepada umat Israel siapa sesungguhnya Yesus. But those Israelis do not see Jesus inside of the temple. Tetapi masalahnya, umat Israel tidak bisa melihat Yesus di bait suci Yerusalem. Mereka tidak mengenal Yesus. They only follow their tradition. Iya, umat Israel hanya sekedar mengikuti tradisi saja. Just like today's churches. Iya, sama seperti gereja-gereja masa kini. Following traditions but not to find Jesus inside. Iya, hanya mengikuti tradisi gereja tetapi tidak menemukan Yesus yang sesungguhnya di dalam gereja. Now Jesus said, I am going to destroy this temple. Ya, Yesus berkata dalam Yohanes 2, aku akan merubuhkan bait suci ini. That means I will die on the cross. Maksud Yesus di sini adalah aku akan mati di kayu salib. He said, there is no need, no longer temple is necessary. Iya, dan Yesus menjelaskan di sini bahwa melalui pengorbanannya tidak dibutuhkan lagi korban-korban di bait suci. Since he came to die, now no longer temple is necessary. Iya, karena Yesus akan mengorbankan hidupnya di kayu salib, maka tidak diperlukan lagi pengorbanan di bait suci, tidak diperlukan lagi bait suci. That's why he said, in verse 21, he said that my body is temple. Yaitu sebabnya pada ayat 21, Yesus mengatakan bahwa tubuhku adalah bait suci. And he said, I will die and I will resurrect in 3 days. Dan Yesus mengatakan, aku akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. And those Jewish people could not understand. Dan ketika Yesus mengatakan seperti ini, orang-orang Yahudi tidak bisa memahaminya. Because Jesus told these people that I will destroy this temple and rebuild it in 3 days. Iya, karena Yesus mengatakan kepada mereka, aku akan merubuhkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali.
which means I will die and I will resurrect in 3 days. Itu berarti aku akan mati dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. And all the Jewish people complain Jesus that you young men, we have been building this Herod temple for 46 years. We've been building this for 46 years. Iya, dan setelah mendengar perkataan Yesus ini, orang-orang Yahudi bersungut-sungut kepada Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, selama 46 tahun orang mendirikan bait suci ini. Starting 20, over 26. Iya, bait suci Yerusalem mulai didirikan pada tahun 20 sebelum Masehi dan selesai pada tahun 26 Masehi. Jadi jumlahnya 46 tahun. And they said that we are working on for 46 years. Now finally we have now main building. Okay, you say you are going to destroy it. How can you rebuild in 3 days? Iya, orang-orang Yahudi bersungut-sungut kepada Yesus. Mereka berkata, kami telah mendirikan bait suci ini selama 46 tahun dan sekarang kamu katakan kamu akan merubuhkan bait suci ini dan kamu akan mendirikannya dalam waktu 3 hari? And even his disciples could not understand. Bahkan murid-murid Yesus sendiri pun tidak bisa memahami perkataan Yesus ini. And John said that here later when time comes, disciples understood what that means. Iya, di dalam Injil Yohanes tadi sudah dijelaskan, murid-murid Yesus tidak mengerti perkataan Yesus itu, tapi kemudian mereka memahaminya. Okay. Now this means that since Jesus came, no need for temple. No need for temple. Ini berarti karena Yesus sudah datang ke dunia ini dan mengorbankan dirinya di kayu salib, tidak dibutuhkan lagi bait suci. So, temple, 1,000 years of temple and temple services inside is Jesus and his death story. Okay. Jadi sebenarnya bait suci selama 1000 tahun dan semua layanan yang dilakukan di dalam bait suci itu mengacu kepada atau merujuk pada Yesus Kristus. So temple is Yesus Kristus. Jadi bait suci adalah Yesus Kristus. And inside of a killing animal sacrifice is his crucifixion. Dan pengorbanan yang dilakukan oleh umat Israel selama 1000 tahun di bait suci itu merujuk kepada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Okay, so it is a shadow of Jesus. Jadi bait suci dan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel di bait suci itu adalah gambaran dari diri Yesus Kristus. Temple and temple services inside is a shadow of Jesus's, okay? Jesus' death, Jesus and his sacrifice. Ya, jadi bait suci Yerusalem dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bait suci adalah gambaran dari kematian atau pengorbanan Yesus Kristus. Tahun 30 Masehi. Don't write long, please. Tahun 30 Masehi. Matius 23 ayat 38. This is right before his crucifixion. He said this. Now he was sitting in front of the throne. He was standing in front of Jerusalem temple. Yeah. He said that he told his disciples, "You look at that. The temple will be destroyed." He said that in 30. Iya. Pada tahun 30 Masehi, itu dalam Matius 23:38, Yesus sedang bercakap-cakap dengan murid-muridnya, dan pada saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang berdiri menghadap bait suci Yerusalem. Okay, read it. Iya. Matius 23 ayat 38.
lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. You read it. Then also, same, Matthew 24:2. Dan juga Matius 24 ayat 2. Matius 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. See, Jesus predicted the temple will be destroyed. Di sini Yesus menubuatkan keruntuhan bait suci Yerusalem. Di sini Yesus menubuatkan runtuhnya bait suci Yerusalem. Because we don't need a Jerusalem temple. Ya, karena tidak dibutuhkan lagi bait suci Yerusalem. We don't need a lot of sacrifice, okay, in the Jerusalem temple. Ya, karena kita tidak membutuhkan lagi korban-korban di dalam bait suci Yerusalem. Big writing. We don't need Jerusalem temple and Kita tidak membutuhkan bait suci Yerusalem dan pengorbanan korban-korban di dalam bait suci Yerusalem. reason why? Alasannya? This is a shadow. Okay, this is a shadow. Jerusalem temple and sacrifice is a shadow. Iya, karena bait suci Yerusalem dan kegiatan korban yang diadakan di dalam bait suci Yerusalem adalah gambaran And real has come. dan yang sesungguhnya telah datang. Real is Jesus. Yang sesungguhnya adalah Yesus. Jesus came and he died on the cross. Yesus datang ke dunia ini dan mati di kayu salib. Therefore, no need for temple. Karena itu tidak lagi diperlukan bait suci. That's why Jesus said, I am going to destroy the temple. Itu sebabnya Yesus berkata, aku akan merubuhkan bait suci ini. He said 2 times it. Ya, Yesus berkata sebanyak 2 kali dalam Matius 23 ayat 38 dan Matius 24 ayat 2. You following me? Bisa mengerti? Bisa mengerti? Only 2-3 people here. Ya, hanya 2-3 orang yang menjawab. Gimana? Jelas? Raise hand if you understand. Iya, Bapak Saudara yang mengerti tolong angkat tangan. Okay, thank you. Iya, terima kasih. I got it. Now, actually, 40 years after, it's number 4, it's always important. Okay? 40 years after, year 7, the temple was destroyed. Iya, dan 40 tahun kemudian nubuatan Yesus ini digenapi. Bait suci Yerusalem dihancurkan. All the way. Nation of Israel destroyed too. Bukan hanya bait suci Yerusalem ini dihancurkan, tetapi juga bangsa Israel dihancurkan. Since that time, Jewish people tried to build the temple, but God did not allow them to build the temple. Iya, sejak tahun 70 Masehi, orang Yahudi berusaha untuk membangun kembali bait suci Yerusalem, tetapi Allah tidak mengizinkan. Muslims invaded Jerusalem. Dan di kemudian hari Muslim menaklukkan Yerusalem. And Muslims considered this Mount Moriah, okay, is the place where Abraham sacrificed Ismail, right now. Dan orang-orang Muslim menganggap di Gunung Moria Abraham mempersembahkan anaknya Ismail. Orang-orang Muslim
percaya bahwa di Gunung Moria Abraham mempersembahkan anaknya Ismail. The Muslim leader, okay, Abdul Malik, okay, yeah, he built the Dome of Rock. Ya, pemimpin Muslim namanya Abdul Al-Malik. Dome of Rock. Iya, membangun Dome of Rock. Kubah emas, Masjid Kubah emas. This is called Omar Mosque. Ini juga disebut dengan Masjid Omar. Ini disebut Masjid Omar. 3688. Now 691 finished. Iya. Mereka mulai mendirikan masjid ini pada tahun 688 dan selesai pada tahun 691 Masehi. Next is Al-Aqsa. That's it. Okay. Al-Walid. Selanjutnya muncul seorang pemimpin bernama Al-Walid. Al-Walid built another mosque called Al-Aqsa. Iya, Al-Walid mendirikan masjid yang lain bernama Al-Aqsa. Al-Walid mendirikan masjid bernama Al-Aqsa. 700, around 700. Okay. Now, two Muslim mosques were built. Ya, Al-Walid mendirikan masjid yaitu Al-Aqsa dari tahun 709 sampai 715. Jadi pada sekitar tahun 700 Masehi, dua pemimpin Muslim yang bernama Abdul Al-Malik dan Al-Walid mendirikan dua masjid. Masjid yang pertama yaitu Dome of Rock atau juga yang disebut dengan Masjid Omar, dan masjid yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Dome of Rock ini dalam bahasa Indonesia adalah kubah batu. Ya, yang pertama tadi adalah kubah batu atau Masjid Omar, dan yang kedua Masjid Al-Aqsa. So now you see Indonesian Christians are surrounded by Muslims. Ya, jadi kita bisa melihat orang-orang Kristen di Indonesia ini dikelilingi oleh orang-orang Muslim. So now you have to know all these background. Karena itu saudara perlu tahu latar belakangnya. You have to know all this background from Solomon Temple all the way here Al-Aqsa. Ya, saudara harus tahu latar belakang cerita ini mulai dari Raja Salomo sampai Al-Aqsa. Then you have to know Abraham's two children, Arabs and Jews. Okay, you have to know all this background. Saudara juga harus tahu latar belakang Abraham punya dua anak yaitu Ishak dan Ismail, Arab dan Israel. Are we helping you now? Iya, ini membantu Bapak Saudara penjelasan ini? Yes. Okay. Mantap. What is it? Very good. Very good. Yes. Oh, hallelujah. Haleluya. Very good. Hallelujah. Now, more important message coming here. Iya, pesan yang lebih penting lagi. Now, Jesus said, you put down end time sign. Iya. It's a second coming. Iya, Yesus menubuatkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Sign of his second coming. Tanda-tanda kedatangannya yang kedua. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. He said, okay, Matthew 24:3. Would you read Matthew 24:3? Ya, Yesus menjelaskan tentang tanda kedatangannya yang kedua dalam Matius 24 ayat 3.
Mari kita buka Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Now see that signs. Okay, then after that Jesus described what would happen, what kind of signs. He explained all these signs. Ya, di sini murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, apakah tanda kedatangannya yang kedua? Dan selanjutnya Yesus menjelaskan, dalam ayat selanjutnya Yesus menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangannya. He said there will be many wars. Yesus mengatakan bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. And earthquakes. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. And the famine. Dan juga akan terjadi kelaparan. And the Christians will be persecuted. Dan orang-orang Kristen akan dibenci dan dianiaya. And people, they will hate Christians. Ya, orang-orang Kristen akan dibenci. There are many false prophets. Akan muncul banyak nabi-nabi palsu. And there are many so-called religious pluralist people. Dan akan muncul apa yang disebut dengan orang-orang pluralis. They believe that all religions are the same. Yang mengatakan bahwa semua agama adalah sama. All these kind of things will happen. Yesus menyatakan bahwa semua ini akan terjadi. And in verse 14 said, during this time, evangelism will be very, very strongly taking place. Dan Yesus menyatakan pada saat yang sama, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Okay, in the midst of all these circumstances, but good Christians will perform world evangelism. Iya, di tengah-tengah tanda-tanda akhir zaman dan berbagai masalah dan situasi yang terjadi, orang-orang Kristen sejati akan menginjili. So we should be one of them. Jadi kita harus menjadi orang Kristen yang menginjili. We have to share the gospel. We have to teach people. We gotta have, very good Christians will be very busy with the gospel teaching. Ya, orang-orang Kristen yang setia akan sibuk untuk memberitakan Injil. That's why I've been traveling around the world. Itu sebabnya saya telah berkeliling di seluruh dunia. Now, and verse 15 is a key question among the world Christians today. Verse 15. Iya, dan ayat 15 adalah pertanyaan. Sampai ku lihat kau bekerja, ku